Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung sebagai wujud terima kasih kita kepada saudara kita yang telah menyisihkan rezekinya, memberikan sholawat ya, dukungan terhadap channel dakwah ini ya, dalam bentuk infak ya, infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan lagi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua PUR terkasihku dimanapun kalian berada, yang anti skip, yang anti download dan ikut men-share link channel dakwah ini, aku ucapkan matur nuwun nuwun ya, dan matur nuwun nuwun juga atas doa-doa baiknya. Semoga doa baik itu juga tercurahkan untuk kalian dan keluarga. Itu yang perlu aku sampaikan, seperti bagaimana awal-awal kajian kita yang lalu-lalu. Jadi begitu cara wujud berterima kasih ya. Jangan gampang melupakan pertolongan orang yang pernah kita terima gitu. Oke, kemarin aku unboxing ya, ini buku ya. Ambil dua nih, satu teman. Ini bagus ini. Nampak dari situ deh. Nah, ini rekonstruksi sejarah Al-Quran ini. Pengantarnya Profesor Dr. M. Quraisy Shihab ya. Ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Lihat ini. Ini pengantarnya Pak Quraisy Shihab dan aku masih membacanya dan aku akan membacanya. Walaupun aku mengkritik pemikirannya ketika aku tidak setuju tentang Natal. Itu artinya aku tetap memberikan appreciate kepada beliau ya. Ulama kita, Profesor Doktor, bukan ulama. Kalau ulama itu jamak, alim kita ya. Kalau alim itu mufrad, kalau ulama itu dia menjadi jamak. Masalahnya kalau dalam bahasa Indonesia jadi kacau, dia menjadi kata majemuk, alim ulama itu nggak kena. Kalau alim ya alim saja, nggak pakai ulama, ulama ya ulama saja. Cuman ya itulah namanya bahasa bergeser, kita menjadi bahasa jadi kata majmu alim ulama, tidak ya. Ini alim kita ini Profesor Dr. M. Quraisy Shihab nih ya. Aku tetap memberikan appreciate meskipun aku tidak setuju dan aku telah mengkritiknya ketika beliau mengatakan ada Natal dalam Al-Quran itu ya. Jadi begitu. Berpikir akademis itu begitu ya. Aku tetap memberikan hormat, tetapi aku tidak memberikan cek kosong. Jadi ketika aku mengkritik, bukan aku tidak menghormati, tetap aku menghormati. Seperti kemarin kita meluruskan dari Ustadz Kang Mas Aha yang argumentasinya itu tidak tepat ya, meskipun substansinya aku setuju ya. Itu bukan berarti tidak mengapresiasi ya, memberikan appreciate yang cukup, tapi kan ketika salah harus dibenarkan. Dan ini tadi baru datang lagi satu buku ini, coba unboxing dulu. Aduh, dari Jakarta ini ya. Aku pesan ada berapa? 5, 3 untuk aku, 2 untuk bos ya. Kalian juga harus beli buku, rajin baca buku ya, supaya pintar, karena surat pertama aja Iqra ya. Oh, ini kok dikasih 2 ini, bonus mungkin. Ini apa ini, bonus kah? Oh, katalog. Aku kira bonus. Katalog dari Gema Insani Press. Ini penerbit buku-buku Islam yang bagus ini. Untuk orang-orang yang bukis itu suka berpikir, tidak yang pokoknya.
Yang ulama dulu begini, dulu begini gitu. Generasi ketiga begini gitu. Itu kan urusannya generasi ketiga, kita kan bukan generasi ketiga. Kemarin aku dibilang sesat sama orang ketika berbeda pikiran, dia bilang aku nggak mangkul itu ndak mengikuti, tidak tunduk terhadap pemikiran tiga generasi sebelumnya. Nggak tahu tiga generasi itu siapa aja, dia bilang. Dan aku nggak hiraukan, aku biarkan saja gitu. Ya. Dan orang-orang begitu diajak berpikir nggak bisa, karena dia beragamanya itu dogma. Ya. Nih, sejarah teks ini bagus nih. Ya. Jadi ini pelengkap nih. Kalau ini kan ini teks juga ini. Ya kan? Ini juga ini. Tuh. Ya. Oke. Kamu juga harus beli buku ya, buku yang bagus. Ini katalognya ini. Oke, kita lanjut. Aku sampai mana tadi ngomong, kadang-kadang lupa. Nah itu diperhatikan, kalau bapaknya lupa tanya, ngerti gitu. Ya, jangan diem aja. Jangan asik main game nanti. Ngikutin ke sana. Judul kita adalah Warisan Peradaban Dua Anak Adam. Quran surat Al-Maidah surat 5, nomornya 27 sampai 32. Dan mohon dipersori, ini janjiku yang lama tidak aku penuhi ya, karena sesuatu sebab ya. Tertunda dan baru kali ini aku tunaikan, dan mohon dipersori lah ya. Oke, kita akan bahas warisan peradaban dua anak Adam. Kita diwarisi peradaban, bukan diwarisi dosa ya. Jadi dalam konteks kerangka berpikir Islam, yang namanya dosa waris niku mboten wonten, tidak ada dosa waris. Dosa tanggung sendiri-sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Itu nanti adanya di saudara kita Kristen tentang dogma dosa waris, dan itu dibangun oleh Paulus dalam kekristenannya yang berpusat pada salib, maka disebut soteriologi salib. Ya. Jadi kalau kau baca buku, baca apa saja ada soteriologi salib, berarti itu konsep keselamatan yang dibangun oleh Paulus yang berpusat pada penyaliban Yesus gitu ya. Itu di tetangga kita, saudara tua kita ya, Kristen ya, yang awalnya dia dari Nasrani kemudian bermetamorfose menjadi Kristen. Ya, saudara kita yang lebih tua lagi, Israel. Lihat tuh deh, buku itu deh. Itu tuh. Nah, itu iya. Nah, ini juga ini bagus nih buku ini, tapi ini jarang, ini sulit kalian cari ini. Apa masih ada? Enggak ada. Ya. Anak-anak Ibrahim ini. Jadi kalau sering baca buku itu otaknya itu encer gitu. Kalau diajak diskusi sama orang itu ya enak gitu loh. Kalau yang hanya kelas-kelas pinggiran, kelas copy paste itu bisanya ya menghujat, menyerang pribadi, itu enggak bagus. Itu jadi memalukan gitu ya. Memalukan, dan aku mau peserta-peserta kajian di sini tidak begitu. Tinggalkan yang itu. Seperti aku kemarin, aku dibilang sesat itu, terus aku diserang secara pribadi. Ya sudah, aku nggak layani, aku tinggalkan. Kalau dia tanya baik-baik, aku jawab baik-baik. Kalau dia bertanya yang menyerang pribadi begitu. Jadi bagi dia itu, kalau tidak pemikiran dengan dia itu boleh dihujat gitu ya. Tinggalkan saja, nggak usah dilayani gitu ya. Kalau dia tanya bagus ya kita jawab. Kalau enggak ya nggak usah lah, biarin aja. Ngapain juga dihiraukan gitu, nggak ada untungnya. Oke, begini. Soal Adam itu, nabi pertama itu setahu yang aku ikuti sampai sekarang itu tidak ada perdebatan, artinya menerima. Namun demikian kalau ada perdebatan, tolong aku dikasih tahu. Ya. Itu Adam nabi pertama, ya, semua menerima. Tetapi ketika apakah Adam manusia pertama, nah itu yang jadi masalah. Itu perdebatannya sangat tinggi, dan masing-masing
pada legal standingnya masing-masing, artinya belum bisa dipilah sebetulnya mana yang secara empiris bisa dibuktikan benar, itu masih sulit ya, karena kita kembali ke peradaban awal sekali ya, apakah Adam itu benar manusia pertama atau tidak, itu debatable-nya masih tinggi. Kalau Adam nabi pertama itu kita sudah sepakat lah ya, tapi kalau ada yang belum sepakat nanti aku kasih tahu, maksudnya kalian kasih tahu aku gitu ya. Yang jadi masalah, banyak di antara kita masih memahami berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran itu dalam perspektif dongeng. Itu loh, ya. Aku sudah bilang ya, kalau memang saudara kita masih belum bisa dan dia masih bisanya naik sepeda roda 3, memang kita tidak bisa paksakan. Ya kita harus maklumi, ya. Kita harus maklumi dan kita berharap semoga satu saat dia sudah bisa bersepeda dengan roda 2. Gitu loh ya. Begitu juga mungkin saudara-saudara kita masih keberagamaannya dibangun atas dongeng, karena dulu waktu masih kecil ngaji juga didongengin gitu sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya gitu. Dan hingga kini belum terlepas dongeng itu masih membelenggu gitu. Ya sudahlah, dimaklumi saja ya. Tapi khusus bagi teman-teman yang sudah bisa mengaktualisasikan rasionalitasnya, ayo pelan-pelan kita tinggalkan dongeng itu, sehingga kita bisa tahu pesan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya yang itu dipercayakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita. Gitu ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tajuknya? Ya, asik nggak itu? Warisan peradaban dua anak Adam. Kok dua anak? Salah lagi. Dua anak Adam ya. Oke. Dongeng yang kita terima itu begini. Ini Qabil ya. Qabil. Ini Habil. Ya, Qabil, Habil, anaknya Pak Adam dan Ibu Hawa ya, Bapak Adam plus Ibu Hawa ya. Ini dongeng loh ya, ini dongeng. Bentar, kakiku lurus, capek nekuk. Nah, setiap lahir ini punya, jadi setiap Ibu Hawa lahir itu anaknya mesti kembar laki perempuan. Ini plus perempuan adiknya, ini plus perempuan, ini nggak salah dikasih nama Iklima. Nah, kan begini dongengnya ya. Ini nggak tahu adiknya siapa. Nah, ini nanti disilang. Ini disilang ya. Qabil menikahi adiknya Habil. Habil menikahi adiknya Qabil, si Iklimah. Iklimah ini cantik. Adiknya Qabil enggak mau. Ya, Qabil ingin menikahi sendiri adiknya. Enggak boleh dinikahi Habil. Ya. Akhirnya karena perebutan istri ya. Ini aku tak jelaskan lagi, ini kamu nanti nggak paham Bapak. Lahir kembar ya, Bapak Adam, Ibu Hawa. Setiap lahir tuh kembar, laki perempuan, Habil bersama ceweknya siapa? Qabil bersama ceweknya Iklimah, pada kalau di dongeng itu Iklimah. Nah, ini sudah menjadi aturan dari Bapak Adam Ibu Hawa. Ceweknya ini Iklimah kawin sama Habil. Nanti Qabil kawin sama adiknya Habil yang perempuan ini. Karena adiknya Qabil ini cantik, Iklimah ini cantik, Qabil enggak boleh adiknya dikawin Habil, mau dikawin sendiri. Gitu loh. Akhirnya ini baku bunuh. Dan ini Habil tewas. Ya.
Kenapa? Kalau kita ambil cerita dongeng ini mendukung pada sebuah pemahaman Adam tuh manusia pertama. Karena belum ada perempuan lah, belum ada manusia lain kan, maka dikawinkan dalam satu keluarga, ya. Ini kan satu bapak satu ibu semua ini. Cuman lahir kembar laki perempuan, maka tinggal disilang aja. Gitu. Ya. Dan karena adiknya Kobil si Lima itu cantik, mau dikawin sendiri sama Kobil. Padahal itu harus disilang, harus dikawin oleh Habil. Kobil mengambil adiknya Habil. Kobilnya nggak mau. Tukaran, dibunuh. Itu dongeng. Ya. Kembali kepada kalian, sejauh apa kalian akan percaya terhadap dongeng itu. Ya, dongengnya itu. Sebetulnya kalaupun itu dongeng sebagai pijakan awal ya monggo lah. Cuman apa sih yang mau disampaikan lewat peristiwa itu? Ya, apa? Coba. Kalian tahu nggak? Jadi jangan baca Al-Quran, baca selesai bar wis ya wis. Terus nggak pernah direnungkan. Maksudnya apa itu ya? Terus kita harus hidup bagaimana ya menurut Al-Quran? Gitu loh. Harusnya begitu. Itu namanya tadabur, ya. Jadi bukan karena kadang-kadang orang nulis ayo kita tadabur alam. Itu salah. Kalau alam itu tafakur, tapi kalau teks-teks ini tadabur gitu loh. Itu kadang-kadang pondok pesantren itu ya salah loh. Aku juga heran. Ada sekolah yang itu perspektifnya teologis agama gitu. Enggak tahu gurunya itu goblok atau gimana juga. Ya gitu, nulis itu tadabur alam. Tuh. Kalau misalkan sekolah-sekolah sekuler ya maklum lah keliru. Ya. Kalau alam itu tafakur, kalau teks-teks suci itu baru tadabur. Jadi jangan tadabur alam, tapi tafakur alam. Begitu juga kemarin itu di berita berita online itu, ya. Kok ditulis gede-gede Al Zaitun, terus papan namanya juga Al Zaitun itu, Coba kamu cari surat di Al-Quran Al-Zariyat, ada nggak? Mesti nggak ada. Yang ada itu Az-Zariyat, bukan Al-Zariyat. Ya, tapi ya itulah. Ya. Oke. Sebelum kita ke sini, aku akan menjelaskan dulu surat 2. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Surat Al-Baqarah 30. Ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2:30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman. Ya, kalau di sini begini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, gitu ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kalau aku nggak begitu. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, akulah yang menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, begitu. Ya. Tapi ya monggo-monggo aja, terserah. Mau ikut yang mana. Nanti lihat aja. Fiilnya tuh bisa dilihat mudorek kah? Madika bisa dilihat, ya. Oke, lanjutnya mereka berkata, siapa? Malaikatnya berkata, mengapa engkau, maksudnya Allah, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Baru
Tuhan berfirman ya, ini pakai Tuhan terus ini. Aku meng-cross check-nya pakai apa deh? Pakai apa? Bentar. Coba lihat di umum. Tuhannya itu pakai ilah apa pakai rob itu? 2:30. 2:30. 2:30. Set 38. 30. Ya. Pakai apa itu? Ya ini. Karena 2:30. Pakai rob ya, pakai rob tidak pakai ilah dia, ya. Jadi Tuhan yang diterjemahkan Tuhan di sini ya bilang, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya sesuatu yang bisa kita bidik di sini, Gusti Allah itu menggunakan pendekatan pengetahuan, bukan kekuasaan. Gusti Allah tidak bilang, aku yang berkuasa di sini. Enggak begitu. Padahal kalau Gusti Allah mau ngomong begitu ya sah-sah saja, memang dia yang maha kuasa. Nah, kalau para penguasa dunia ini baca surat ini, dia tidak jumawa. Tidak sok-sokan berkuasa terus saenake udele dhewe. Mau ngatur apa-apa sak karepe dhewe tanpa mengajak rembukan. Enggak. Kalau dia mau baca ayat ini dan dia paham bahwa Allah sendiri aja yang maha kuasa, tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, tapi pendekatan pendekatan pengetahuan ketika memberikan penjelasan kepada malaikat. Ketika dia diprotes lah gitu ya sama malaikat. Mengatakan Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bukan aku yang maha kuasa di sini. Kamu jangan main-main. Kan enggak begitu, ya. Jadi pengetahuan. Itu sisi lain, tapi sisi utama yang mau aku bidik dan aku sampaikan ke kalian semua adalah menumpahkan darah. Tuh, ya. Menumpahkan darah. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Tuh. Ya. Heran juga, dari mana malaikat tahu? Itu sebetulnya malaikat itu meramal atau memang sudah tahu doh? Kalau memang sudah tahu berarti kan sudah ada manusia yang kerjaannya brengsek menumpahkan darah. Berarti ada manusia pertama tidak kalau begitu? Wah, itu menjadi kajian tersendiri nanti ya. Tapi setidaknya dari situ kita bisa menjadikannya starting point. Kan heran kan, malaikat kan diajak ngomong sama Gusti Allah. Aku mau bikin khalifah di bumi. Kan gitu. Malaikat ngomong, ngapain? Kami ini sudah tiap hari memujimu. Ngapain bikin khalifah orang yang mau bikin kerusakan, mau pembunuhan gitu. Nah, masalahnya kok malaikatnya tahu ini manusia ini mau bikin kerusakan dan saling bunuh, itu kok tahu tuh dari mana? Apakah itu forecasting dia ke depan ataukah dia membaca sejarah? Kalau malaikatnya membaca sejarah berarti sudah ada kehidupan dahulu sebelum Adam. Cuman aku belum berani menyimpulkan, itu masih hipotesa gitu ya. Dan itu bukan bagian utama yang sedang kita kaji ya, apakah ada belum manusia sebelum Adam ya. Cuman kalau dilihat dari situ ada kans menjadi begitu dia. Malaikat sedang membaca apa yang telah terjadi, jadi historikal. Tapi bisa juga itu forecasting, pandangan ke depan, ramalan bahwa manusia akan menumpahkan darah. Tapi apapun adanya, yang jelas dari sini kita bisa dapat info manusia itu nanti akan menumpahkan darah. Oke, ya. Selesai di sini. Ini selesai. Sekarang masuk ke Quran surat Al-Maidah 5:27. Ya. Buka anumu.
Ngaji sama Gus Budi ya begini, kamu harus punya kitab dan kamu buka. Ini bukan ngaji ho hihe cengenges. Enggak. Ya memang ngaji bener-bener ngaji. Ya. Oke, itu perikopnya kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan. Sebetulnya perikopnya ini bisa kita gugat loh ya. Karena perikopnya bilang begini Depak, kisah pembunuhan pertama. Nah, dari malaikat tadi ngomong berdasarkan apa kalau begitu? Di surat ini kan malaikat ngomong, ngapain bikin khalifah? Kerjanya nanti kerjanya itu kan tukang bikin kerusakan, tukang bunuh gitu. Tapi nggak tahu juga mungkin cara berpikir Depak itu malaikat sedang memforecast, meramal yang akan terjadi. Ya monggo-monggo saja. Makanya digunakan kisah pembunuhan pertama. Gitu kan. Padahal kalau kita lihat, kalau kita tidak memposisikan itu forecast, memposisikan itu historical, berarti perikopnya salah. Artinya apa? Dulu itu sudah pernah ada manusia baku bunuh. Dan itu yang disampaikan oleh malaikat gitu. Ya, terserah mau diambil yang mana. Oke. Aku baca yang pertama. Pertama dari perikop ini maksudnya nomor 27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Namanya nggak ada loh ya. Namanya itu dalam kurung. Kalau di kitab Kejadian namanya Kain. Ya. Kain dan siapa ini? Sebentar aku lihat. Itu bisa dilihat di kitab Kejadian mulai 48 ya. Di Kejadian 48 ya. Itu namanya Kain dan Habel. Masuk dalam itu kan lisanul Ibraniun menjadi Isanul Arabiun menjadi Habil dan Khobil gitu ya. Cuman kalau di Al-Quran sebetulnya tidak ada nama itu ya. Kalau di sini itu ada, cuman yang jadi masalah benar-benar ada apakah itu penjelasan seperti di sini di dalam kurung. Nah, itu yang kita repot karena ini kan terjemahan, kita nggak tahu orinya. Teks originalnya apakah memang begitu gitu loh ya. Oke, itu kita lanjut kapan-kapan ya tentang teks original. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam yaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, maksudnya si Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Itu di surat yang ke-27. Ya. Aku mencari beberapa referensi tidak menemukan. Kalau kalian menemukan tolong informasikan ke aku. Karena di Bible juga nggak ada jawabannya. Di Al-Quran nggak ada jawabannya. Kenapa mereka mempersembahkan korban? Itu loh. Triggernya apa? Apa yang menjadi alasan mereka mempersembahkan korban? Kalau di cerita dongeng tadi itu kan karena berebutan si lima diperebutkan. Terus Bapak Adam bilang, ya sudah kalian berkorban aja. Nanti yang diterima itu yang menikahi 5. Nah, tapi itu dongeng gitu loh ya. Argumentasi Alkitabiahnya sulit kita cari. Makanya aku mau tahu keduanya mempersembahkan korban. Iya, triggernya karena apa? Sebabnya apa mereka harus berkorban gitu loh. Gak ada jawaban yang bisa aku dapatkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Ya, enggak ada. Kalau kalian menemukan tolong sampaikan ke aku. Berikutnya, aku kan sudah bilang waktu kita bahas tentang
sajen kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Sajen itu bahasa Jawa sesaji ya, sesaji, saji. Itu bukan sesuatu yang baru, dia tidak lahir dalam ruang kosong. Dia adalah peninggalan peradaban masa lalu. Ya ini mempersembahkan korban ini. Itu saji, sajian, sajen. Nanti kan mereka dua-duanya mempersembahkan korban. Yang petani yang mempersembahkan hasil pertaniannya, yang peternak ya hewan ternaknya gitu. Jadi tidak bisa sama sekali lepas. Aku kan sudah sampaikan ya. Pada dasarnya agama itu kan yang kemudian terpisah menjadi agama samawi dan agama ardi. Itu kan kita bagi dalam konteks kekinian. Tetapi pada awalnya semua agama itu samawi. Nggak ada agama ardi. Baru seiring dengan semakin berjalannya waktu, peradaban berkembang, manusia itu mengkopas, menambahi dan mengurangi dari agama samawi yang ada. Di sanalah mulai tumbuh yang namanya agama ardi. Gitu loh. Jadi manusia itu sebetulnya nggak tahu apa-apa, bisanya cuman meniru terus ditambahi dikurangi gitu aja awalnya. Barulah kemudian para pakar-pakar teolog membagi ada antara agama samawi, ada agama ardi gitu. Ini nampak sekali sajen itu bukan lahir di ruang hampa, dia peninggalan peradaban masa lalu. Kok di sini kan mempersembahkan korban. Apa itu? Yo sajen kuwi. Gitu loh. Cuma kan jarang orang tahu. Ya. Oke. Itu yang ke-27 yang pertama ya. Kita tidak tahu kenapa mempersembahkan korban, sebabnya apa, enggak tahu kita ya. Nanti kalau ada yang tahu tolong kasih tahu. Yang ke-28. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya, Rob, pakai Rob di sini. Aku pernah diskusi ringan kepada seorang tokoh, gitulah ya, yang kemudian menjadi sahabat. Dia bilang kalau kita berpegangan, orang Islam ini berpegangan kepada Quran surat 5:28 ini. Itu tidak ada namanya peperangan sesama orang Islam, itu tidak ada. Karena orang Islam kalau dia memang benar-benar memegang Islamnya, dia akan mengambil oposisi bagaimana Habil mengambil keputusan bahwa dia lebih milih dibunuh daripada membunuh. Ya kalau sudah begitu kan nggak ada perang di antara negara-negara Islam. Ya. Makanya aku bilang setelah kekhalifahan itu selesai di tangan sahabat Ali, itu peperangan-peperangan yang ada itu antara Abbasiyah dan apa sih toh apa tuh? Abbasiyah dan Umayyah. Itu politik tok, itu bukan perang agama, itu politik tok. Itu dua rivalitas yang sudah sejak dahulu kala. Ya. Ya kebetulan orangnya sudah beragama Islam gitu loh. Tapi itu politik. Kalau benar-benar berpegang teguh terhadap agama, tidak akan terjadi peperangan. Kalau benar-benar berpegang teguh terhadap Islam, tidak terjadi peperangan. Karena dalam Islam seperti itu konteksnya. Dia lebih baik dibunuh daripada membunuh. Coba kalau semua mengambil sikap itu kan tidak ada peperangan di antara kita. Oke? Dan aku setuju, itu yang menyampaikan temanku ya. Oke. Yang 29, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Berikutnya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Jadi jangan membunuh. Hidup sekali kok tangan berlumuran darah gitu ya. Aku kadang-kadang makanya kalau ada pembunuhan dan itu
Orangnya loh belum tentu salah. Kalaupun salah kan harus ada proses hukum gitu. Aku berpikir bagaimana ya dia dengan kerja begitu berarti kan dia kerja dari membunuh orang kemudian uang itu dibawa pulang untuk anak istrinya untuk makan gitu. Kok bisa masuk ke perutnya? Terus uang itu hukumnya gimana? Nyawa orang loh itu. Nyawa itu hak Allah loh. Terus dia dengan anaknya saja dia habisi nyawa orang dia cabut gitu. Itu kalau orang yang nalar dan dia tahu bagaimana pertanggungan jawab kelak dia nggak akan berani melakukan itu. Hidup cuma sekali loh. Sekarang kita paling lama berapa hidup? Ya katakanlah 80 itu udah bagus lah ya, 80 tahun. Tapi di sana nanti pertanggung jawabnya gimana? Kalau kita lihat media massa sekarang ini ya, baku bunuh seperti itu. Mengerikan. Itu hak Allah, nyawa itu hak Allah bukan hak kita. Terus ada orang yang belum jelas dibunuh. Bukan bunuh itu tidak boleh, boleh, tapi harus jelas dulu duduk permasalahannya itu apa. Dan karena apa dia harus dibunuh, itu harus dibuktikan semua. Itu konteksnya konteks peradilan nanti. Sekarang ada orang berwopo-wopo terus dibunuh gitu. Coba dia terima uang gaji dengan kerja membunuh gitu. Terus uangnya dibawa pulang ke rumah untuk beli beras, beli gula, beli sayur, beli daging untuk makan anak-anaknya. Anak-anaknya kan dimakanin uang darah. Coba kalau itu berupa darah, makan darah, jijik nggak? Ya, maka untuk seluruh PW-PWku tercinta, aku berpesan jangan sampai lah ya. Mama kita melahirkan kita dan kedua tangan kita ini bersih. Ya. Maka jangan sampai nanti ketika kamu mati tanganmu ini berlumuran darah. Jangan. Berat pertanggungan jawabnya. Ya, lebih baik kamu kerja yang lain daripada yang menghilangkan hak hidup orang ya. Oke. Kemudian yang 31 ya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya. Maksudnya Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Khusus ayat yang ke-31, Anda terima terjemahan itu? Coba kamu amati dulu ya. Berapa lama leh? Masih 37 ya. Yang 31 ya. Kemudian Allah ya. Surat Al-Baqarah surat 5 ya. Kamu setuju terjemahan itu? 31. Ya. Kemudian Allah ya mengutus seekor burung gagak. Ini menjadi mitos juga, khususnya dalam budaya-budaya Jawa ya. Misalkan keluarganya ada yang sakit gitu, tiba-tiba di atas rumahnya ada burung gagak. Itu mereka langsung, wah ini mesti selesai nih, koit ini, game over gitu. Begitu juga kalau misalkan tiba-tiba nggak ada apa-apa, ada burung gagak dan dia wak, mesti orang bertanya-tanya, siapa ini yang mau game over ini? Itu budaya Jawa itu begitu, mitosnya menjadi begitu, ya. Tapi sampai sekarang aku juga belum pernah riset apa itu terbukti atau tidak ya. Nah, sekarang kamu percaya nggak atau kamu menerima nggak terjemahan yang ada seekor burung gagak? Itu gimana? Seekor burung gagak. Itu gimana? Ya. Itu kan gurobi. Apa gurobi itu? Bener nggak burung gagak? Seperti waktu kita membahas tentang apa ya? Surat Al-Fil, surat yang ada gajah itu ya? Surat apa itu tuh? Apa? Surat coba lihat buka. Ya. Itu kan ada toiron itu
Diterjemahkan apa itu toiron? Burung. Surat piro kuwi? Ya, kita kan sudah bahas. Semua membahas burung, padahal itu bukan burung. Ketemu 105. Ya. Coba kita lihat 105. Surat 105. Buka Al-Qur'anmu 105. Lihat, cari di situ toiron. Toiron itu, toiron di surat 3, ya. Di sini burung. Dan kamu sudah dikooptasi oleh si penerjemah. Toiron itu bukan burung. Toiron itu kapal terbang itu juga toiron. Layang-layang itu juga toiron. Tanya sama orang-orang yang paham di Sanul Arabian sana. Cuman ini si penerjemah sudah mengintervensi sesuatu yang terbang terus dia bilang burung. Padahal bukan. Kalau aku, seperti yang pernah aku sampaikan ke kalian semua, itu apa? Virus. Jadi bukan burung bawa batu dari neraka disebut, bukan. Itu virus. Toiron itu artinya apa? Apa saja yang berterbangan itu disebut toiron gitu loh. Ya, sudahlah, itu sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang aku tanya. Kamu buka di surat 31 itu guroba itu apa itu? Surat 531. Ini sebentar lagi adzan ini ya. Surat 5 nanti kita teruskan di seri kedua ya. 531. Aku nggak mau jawab, kamu supaya cari dulu. Itu guroba itu apa? Guroba itu apa? Kamu setuju nggak kalau itu diterjemahkan manuk gagak, burung gagak? Karena ini peristiwanya hampir sama dengan toiron itu. Dari mana bisa keluar burung? Toiron jadi burung. Ini huroba jadi burung gitu. Ya. Oke, ini dulu PR untuk kalian semua ya. Besok kita lanjutkan di seri kedua sampai ke ayat yang ke-32, terus kita ambil kesimpulan sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh ayat ini ya. Dari ayat 527 sampai 32. Ya, PR untuk kamu sekalian, coba tanya guru-guru ngajimu, tanya siapa orang yang kamu anggap bisa untuk membantu kamu. Guroba itu apa sih? Guroba. Karena nanti kalau kita belajar isim, ada isim gorib, itu ada itu. Ya. Isim gorib itu ada istilah-istilah gitu. Ini kalau yang pondok-pondok pesantren ngerti biasanya. Ya, VR-nya coba kamu cari guroba itu artinya apa. Tapi kalau kamu sudah setuju bahwa itu diartikan burung gagak, ya nggak perlu dicari. Tapi masalahnya apakah benar burung gagak? Oke, sampai di sini dulu kajian kita dan kita akan ketemu besok di seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Gusti Allah Agung memberikan kita sehat, selamat, panjang umur sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita, dan jangan lupa bantu di-share ya channel dakwah ini. Itu dulu ya, ini sudah mau masuk asar, sholat asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.